Apa sih manfaat dan urgensinya kita menggunakan sosial media Instagram? Seperti kita ketahui bahwa angka-angka sosial media, pengguna sosial media semakin lama semakin meningkat di Indonesia. Dan rata-rata penggunaan waktu yang sosial diluangkan oleh netizen Indonesia makin lama ya. Nah, inilah sebabnya angka-angka ini. Saya punya kebiasaan saya selalu memberi data sebagai pengusaha, walaupun level UKM, kita harus bisa membaca data untuk membuat strategi bisnis kita. Ya, sobat hebat. Makanya saya selalu bicara berdasarkan data. Mungkin karena latar belakang saya adalah teknik gitu, sehingga saya sering membaca angka data untuk bagaimana mengoptimasikan usahanya saya. Nah, terlihat juga ini alasan orang bersosial media adalah biar keeping touch, biar tetap silaturahim dengan teman ataupun keluarganya. Dan ada juga menganggap bahwa 57% menganggap bahwa mereka untuk mengisi waktu kosong atau ingin mengetahui apa sih yang sedang dibicarakan, apa sih yang sedang viral. Dan yang terpenting yang keempat nih, mereka sebanyak 50% menganggap bahwa mencari sesuatu di sosial media dulu untuk hal yang akan mereka mau beli. Nah, kan akan sangat sayang jika ketika mereka mencari sesuatu di sosial media tidak ada produk yang kita tawarkan, sobat-sobat hebat. Ya, jadi sebaiknya kita harus punya eksistensi di sosial media. Terus kenapa saya ngomongin Instagram? Dapat terlihat di sini teman-teman, sobat hebat, bahwa WhatsApp adalah sosial media platform yang paling banyak digunakan. Tapi sekarang pertanyaannya adalah WhatsApp menurut saya itu bukan sosial media. Kenapa? Kalau sosial media adalah sesuatu yang orang nggak kenal saya, nggak kenal Krisma Wibowo, mereka menggoogling ataupun mereka mencari tahu life career business mentor, accelerator for life career and business, mereka langsung melihat nama saya, bukan nama Krisma Wibowo. Nah itulah sosial media. Jadi sosial media adalah sesuatu yang bisa dicari secara umum, bukan secara spesifik berdasarkan angka atau nomor. Makanya WhatsApp itu bukan sosial media menurut saya. Kalau kita tahu nomor telepon orang tersebut, baru tahulah bisa dihubungi. Tapi kalau nggak tahu, ya bukan sosial, jadi tidak umum. Makanya untuk yang kedua, ya inilah sosial media yang paling banyak menurut saya, paling banyak digunakan, yaitu Instagram ada 84,8%. Makanya saya sangat menganjurkan Sobat Hebat menggunakan Instagram sebagai eksistensi usaha Sobat Hebat. Dapat kita ketahui pengguna internet per gender ada 75.450 jumlah lelaki pengguna internet. Sedangkan pengguna wanita baru 74. Tapi lucunya, pengguna aktif ya, lebih banyak di laki-laki ketimbang perempuan. Ya, tetapi di sini nggak disebutkan. Ternyata walaupun mereka lebih sedikit wanita, tapi wanita lebih banyak bertransaksi di dunia online ketimbang laki-laki. Laki-laki ada rata-rata dari kata data yang pernah saya baca bahwa laki-laki biasanya dalam setahun melakukan pembelian itu kurang lebih 14 sampai 16 kali dalam setahun. Dengan rata-rata pembelian kurang lebih 250.000. Tapi kalau wanita hampir 2 kali lipat, ada 24 sampai 26 kali dalam satu tahun. Dan rata-rata pembeliannya kurang lebih 120 ribuan something gitu. Sehingga kemungkinan pembelian dilakukan oleh wanita, tapi jika pembelian pria itu pasti karena ada alasan mereka butuh. Tapi kalau wanita mungkin lucu, akhirnya mereka beli lucu beli, ya akhirnya banyak produk-produk yang lucu-lucu yang dibeli. Nah itu membuat banyak terjadi transaksi yang ada di pasar daring ini. Potensi ekonomi digital Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan ada beberapa data mengatakan bahwa semakin meningkatnya ini akan lebih hingga dari 2003-2016. Targetnya sudah melebihi dari 1.700 triliun rupiah potensi dari transaksi ekonomi digital Indonesia. Masyarakat dikelilingi oleh produk digital. Ada blog, e-commerce, foto, fintech, video, dan media sosial untuk sebuah
ekosistem masyarakat yang modern. Tapi yang diperlukan adalah bagaimana teman-teman bisa eksis di blog atau foto atau video. Ini aja yang perlu kita berikan, kita lakukan. Biar apa? Biar kita berkontribusi dalam sebuah ekosistem modern, lingkungan modern gitu. Jadi akan sangat disayangkan jika teman-teman punya produk tapi tidak dipasarkan digital dan tidak memberi eksistensi atau kontribusi. Setidaknya kita bisa bikinlah salah satu dari tiga ini. Jangan yang ini maksud kita bikin dikit-dikit bikin e-commerce baru atau kita bikin toko online. Oke, bikin toko online satu untuk semua produk yang kita punya. Oke, kalau kita bikin ini, habis itu eksistensinya di mana? Di blog, di foto ataupun di video. Nah, kalau nggak harus bikin fintech, kita gunakan aja tools-tools yang udah ada dan tinggal kita interaksi di media sosial untuk balik lagi kontribusi sebuah masyarakat modern. Peta pengguna Instagram Stories, nah ini menarik, meningkat setiap tahun ya. Saya nggak ini walaupun ini 2017, tapi saya yakin angka-angka sekarang juga pasti akan lebih dari 300. Kenapa? Karena sudah terbiasa orang dengan Instagram Stories. Fakta menarik, nah, bahwa di sini ada data mengatakan semakin sering Anda bertransaksi atau melakukan kegiatan membuat Instagram Stories, akan menambah jumlah follower Anda. Menarik. Jadi di sini ada data bahwa kurang lebih jika Anda mau followernya bertambah, minimal Anda melakukan transaksi atau melakukan Instagram Stories itu minimal 14 sampai 15 kali per bulan. Nah, sekarang udah makin banyak tuh. Nah, semakin Anda sering melakukan Instagram Stories itu semakin menggerakkan Instagram untuk mereferensikan profil Anda untuk di-follow para pengguna-pengguna Instagram yang aktif. Nah, kan keren di situ. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa eksistensi sobat-sobat hebat bagaikan detak yang berjantung, bagaikan jantung yang berdetak. Sehingga di situ teman-teman bisa Instagram bisa mengetahui usaha teman-teman itu eksis. Nah, kadang-kadang kalau Instagram Stories, apa sih konten-kontennya teman-teman? Boleh tuh, ntar di chat ya. Sobat Hebat, saya ingin tahu seberapa banyak Sobat Hebat membuat Instagram Stories dan isinya biasanya apa? Kalau saya biasanya isinya tentang hal-hal yang lucu, yang sesuai dengan target pasar saya. Ya, kita harus tahu target pasar saya siapa, laki-laki atau perempuan, atau umurnya berapa, dan itu belilah konten-konten seperti itu. Nah, ini lucu lagi, fakta. Jika Sobat Hebat melakukan Instagram Stories atau sharing Instagram Stories tentang anjing ataupun kucing, kelucuan, keluguan mereka, itu sangat menarik loh teman-teman. Sobat Hebat. Jadi Sobat Hebat coba deh, bikin aja stories yang kita ambillah dari stories mana yang lucu-lucu, itu akan menarik engaging ya, menarik pengguna-pengguna aktif Instagram untuk follow akun Anda. UMKM hebat, Indonesia hebat.